kita harus tahu bagaimana cara kemudian menjadi teman yang baik bagi mereka. Kami ya akan mendampingi pihak keluarga korban. Jadi ya bareng-bareng untuk mengumpulkan berarti ya? Betul, bukan ya. independen nyari informasi. Enggak betul. Ya? Nanti harapannya sih temuan-temuan tadi yang kita bantu bersama, kita dampingi dengan keluarganya ini ya sebagai amunisi atau bahan bagi penyidik untuk mengungkap. Karena kan dari awal Polda juga menyampaikan bahwa ini tidak dihentikan, tapi masih terbuka peluang untuk ditindaklanjuti kan, diteruskan gitu. Nah, sekarang saya akan mungkin mundur lagi mau bertanya tentang tadi di awal kan Ibu menyampaikan ketika baru pertama terjadi kejadian, kebetulan LPSK dari sana, terus datang bersangkutan bla 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 gitu ya. Nah, ini emang dari awal ketika kejadian ini sekali lagi bukan LPSK untuk menyimpulkan ya tentu karena LPSK tidak berwenang untuk menyimpulkan itu kan gitu. Tetapi prinsipnya adalah kenapa LPSK saat itu bisa untuk datang terlepas kebetulan tidak itu bisa tiba-tiba kepikiran ke sana ke keluarganya. Tentu kan mungkin peristiwa seperti ini tidak cuma satu ya mungkin ya yang ditemukan ini itu loh. Nah ini kebetulan saja ini adalah diplomat itu meninggal. Apa memang dari awal mungkin sudah ngerasa ini kayaknya perlu kita temuin keluarganya deh karena ada sesuatu yang janggal atau apa sebagai insting manusia kan LPSK juga manusia kan itu. Tentu saya tidak tahu apakah itu datang empati sebagai manusia atau datang ke sana memang ingin mencari tahu karena kebetulan manusia itu adalah LPSK. Gimana Bu? Jadi pertama itu ketika membaca berita kami diskusi. Gak semua pimpinan sih, ada beberapa pimpinan terus menyampaikan kayaknya ini perlu proaktif, takutnya memang ada pembunuhan gitu ya. Nah ini perlu nih karena kalau lihat kondisi kan di lakban segala macam itu kan nggak wajar ya. Nah kami berpikir soal ketidakwajaran itu, jadi kami berpikir ya udah kita ada tim yang komunikasi dengan keluarganya, terus kalau bisa datang ke sana karena LPSK punya kantor perwakilan di Jogja. Tapi karena situasinya tidak memungkinkan pada saat itu akhirnya kami nggak berangkat gitu ya. Baru beberapa minggu kemudian, 2 minggu kemudian baru bertemu dengan keluarga istri gitu. Nah itu pertama. Yang kedua secara pribadi kebetulan saya pribadi pernah bertemu dengan almarhum. Nah, menarik nih. Waktu kasus Myanmar kasus Benjina maksud saya di Myanmar pada saat itu LPSK memberikan perlindungan dan pendampingan untuk tahun berapa itu? 2013 kalau tidak salah ya, 2013 atau 2014 saya lupa. Nah, itu saya pribadi 3 kali ya ke sana ya. Nah, itu bertemu dengan beliau gitu. Saya secara pribadi mau menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga. Sebenarnya pada saat itu cuman waktunya nggak pas, terus ya sudah nanti dulu saya bilang begitu sampai kemarin akhir Agustus itu saya pribadi saya bertemu. Berarti artinya Ibu waktu 2013 atau 2014 pernah bareng kerja bukan bareng mungkin berpartner kali ya? Bukan, jadi kami mendampingi, jadi kami pertama nih, kedatangan pertama itu kami mau bertemu dengan korban-korban kasus Benjina, yang itu adalah orang Myanmar. Jadi kami pergi ke Yangon sama Naypyidaw pada saat itu, terus kita komunikasi. Nah, yang membantu adalah teman-teman KBRI di Myanmar. Nah, salah satunya adalah beliaunya yang mendampingi kami, gitu. Terus yang kedua, kami salah lagi gitu. Ada 1-2, nah ini agak menarik. 1-2, ibu pernah di Myanmar didampingin oleh KBRI, salah satunya siapa tadi, Mas Arya Daru ya? Ya, almarhum. Ini sebelum lebih jauh ke sana, ini Bu kita lanjutkan dulu nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan lagi ke menarik. Ternyata Bu Wakil Tony pernah bersama-sama di Myanmar dengan almarhum. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di One on One. Ya terima kasih pemirsa, masih bersama saya di One on One. Saya masih bersama Bu Susi, Wakil Ketua LPSK. Bu, kita lanjut lagi. Tadi ternyata menarik nih Ibu. Ternyata waktu itu pernah dibantu atau bareng-bareng dikawal sama KBRI waktu di Myanmar ya. Salah satunya adalah almarhum Arya Daru. Berarti berapa lama waktu itu Bu pernah di sana bersama?
Kalau itu kan nggak lama ya kami ya. Jadi pendalaman bertemu dengan korban itu kami mencari itu korban 22, tapi akhirnya menemukan dan 12. Itu pertama beliau nggak cuman sehari atau berapa saat aja bertemu dengan kami. Nah, waktu itu pertama kali masih kami asesmen kepada korban-korban yang di Myanmar. Terus kemudian itu mungkin semingguan lah kami di sana. Ini korban TPPO berarti? Ya, TPPO Benjina, kasus Benjina. Nah, terus kejadiannya di Indonesia ya, Mas Lukman ya. Ketemu berikutnya itu sudah kami mau menjemput para korban. Para korban, beliau membantu kami. Kalau tidak salah itu sudah membantu, tapi hanya sekali lagi tidak penuh, jadi cuma beberapa saat aja. Nah, menjemput, kami ada 12, kami mengawal 12 orang lah korban tuh dibawa ke Indonesia untuk bersaksi di Maluku ya. Saya lupa di Dobo atau lupa ya saya. Terus kemudian baru terakhir saya kembali lagi ke Myanmar. Mengembalikan para saksi ini ya, para saksi korban ini sampai ke Yangon. Nah, dalam beberapa hari itu beliau lah yang memang mengawal kami. Terus kalau masih ada kebetulan juga ada tim ya, saya nggak sendirian, ada teman-teman yang lain. Waktu itu tim udah LPSK kan ya? Iya, saya sudah LPSK. Waktu itu masih tenaga ahli saya Mas ya, gitu. Jadi diajak keliling lah, diantar ke Swedagon, terus itu sih yang saya ingat gitu ya. Cuman setelah itu memang nggak ada komunikasi itu. Tapi paling tidak kan pernah, meskipun ya berapa per hari, tapi kan tatap muka kan di sana. Betul ya. Berarti masih ingat dong kalau sebetulnya ketika bersama ibu itu almarhum di sono di tahun itu saat itu kelihatan kepribadiannya, mungkin dia sebenarnya orangnya yang memang penuh apa sih istilahnya, pendiam yang ini, atau sebenarnya supel dan sebagainya. Menurut ibu, yang ibu ingat aja? Sebenarnya kalau konteks pendiam memang sebenarnya dari awal pertemuan pertama itu nggak banyak bicara ya Mas almarhum ini Mas Lukman ya, dia memang nggak banyak bicara orangnya. Jadi pas waktu ngantar kami di Swedagon itulah banyak ngobrol, keluarganya di Jogja gitu ya, segala macam itu yang saya masih ingat. Oh, keluarga di Jogja, saya bilang begitu. Iya, di Jogja. Jadi waktu itu sempat mengambil foto-foto tim LPSK lah gitu. Jadi biasa saja, komunikasi juga ya rasanya sih saya belum tahu ya, waktu itu nggak ada terfikir bahwa ada masalah atau apa sih, sepertinya ya gitu ya, terlihat nggak ada masalah besar gitu. Artinya kan berarti dari awal memang almarhum ini terlibat langsung ya, ngurusin membantu, entah itu misalnya membantu ibu waktu di sana, atau mungkin juga pekerjaan job desk-nya beliau gitu, tapi sering istilahnya beririsan dengan orang-orang yang kena masalah ya, entah itu korban atau ini ya. Saya nggak tahu ya Mas Lukman ya, tapi ya saya hanya satu momen itu saja, dan itu yang in charge kebetulan kan LPSK-nya dengan korbannya. Kalau KBRI sih nggak hanya mendampingi aja gitu. Oke, baik Bu. Nah, dan saya kalau ini saya sebetulnya pengen bertanya lagi adalah ketika membantu, karena saya gini, saya ngobrol dengan kuasa hukum adalah ketika di sana ketika membantu bareng ini, termasuk bantu mendampingi dan sebagainya, itu dia juga sering katanya ya, kuasa hukum ngobrol-ngobrol sama si ibu dan tim itu tentang bagaimana sih nanganin ini, dia sering lihat gitu, belajar akhirnya maka diduga itu, makanya sering belajar misalnya buka email untuk nyari acuan istilahnya bagaimana cara mengatasi orang yang mentalnya down dan sebagainya gitu. Itu kalau menurut ibu emang benar kita ini sering ngobrolnya, karena ibu ini juga mereka kepingin tahu gitu, mungkin gitu suka ngobrol gitu. Enggak sampai ke situ sih, enggak pernah ya. Cuman kalau memang misalnya kita menangani korban, LPSK ya utamanya ya, saya LPSK saja, bahwa LPSK sih memang ini ya Mas Lukman ya, banyak juga korban-korban yang kita tangani itu yang pengen bunuh diri segala macam seperti itu, dan ya itu ya tidak menutup kemungkinan ada korban-korban yang kita tangani seperti itu. Oke, berarti mungkin ya, saya nggak bisa tanya kan udah almarhum ya, tapi boleh juga dong kayak saya mendengar dari cerita ibu berpikir
masuk akal juga ya ketika mungkin waktu itu sempat mendengar tapi karena belum masih staff atau apa mungkin mau tanya juga ini tapi belajar sendiri. Oh tadi habis itu terus dia nyari-nyari info. Artinya bisa jadi sebelumnya gitu kan kalau kesimpulan polisi ya sekali lagi kita nggak akan mendiskreditkan kesimpulan dari konferensi pers ya. Tetapi kan salah satu emailnya dari 2013 itu karena menemukan bukti data elektronik itu sekitar 2013 pernah ngajuin email ke tempat yang begitu-begitu kan, dan itu di salah satu acuan menjadi kesimpulan bahwa diduga ini adalah karena akhirnya maka meninggal bahasa kita bunuh diri lah, karena riwayatnya 2013 pernah ngirim-ngirim email seperti itu. Tetapi sekali lagi ini bukan saya untuk justifikasi, tapi ketika dia cerita ibu mungkin juga ya bukan karena itu untuk belajar, tapi kira-kira mungkin nggak sih Bu? Kita nggak ngomong itu psikolognya salah ya, tetapi karena ibu tadi cerita ini ngurusin orang bermasalah terus dia dampingin, rasa ingin tahunya itu ada, akhirnya belajar ke sana. Ini mungkin salah satu loh ya. Kemungkinan ada, anggap aja bukan dari Aderu lah, orang lain. Ada kemungkinan gitu nggak Bu? Ya saya nggak tahu Mas, tapi itu kan tergantung kondisi psikologis masing-masing orang ya. Ada yang nggak tahan burnout gitu. Nah misalnya kami kan menghadapi banyak korban kekerasan seksual, KDRT, korban penganiayaan berat, yang kondisinya nggak karu-karuan, korban terorisme segala macam. Ada masa itu saya pribadi gitu burnout dengan situasi itu dan aduh kok begini, kayak larut gitu ya. Tapi kalau kemudian bunuh diri ya itu enggak lah ya gitu. Jadi tergantung masing-masing. Kalau apakah ada kemungkinan kemudian bertanya karena ada orang yang kita tangani misalnya bunuh diri, bisa saja ya bagaimana. Jadi ada di kami misalnya di Biro Penelahan Permohonan LPSK itu kami itu sering menghadapi orang yang bermasalah dan kemudian orang ini aneh-aneh. Ada yang bikin bunuh diri, termasuk ada yang bikin bunuh diri ya salah satunya. Nah itu kita harus tahu bagaimana cara kemudian menjadi teman yang baik bagi mereka ketika mereka berkomunikasi atau apa itu kita juga harus bisa taking care gitu ya untuk sementara gitu supaya para korban yang kita tangani ini tidak melaksanakan niatnya lah misalnya seperti itu. Dan itu tidak mudah ya gitu karena kita semua bukan berlatar belakang psikolog gitu, psikologi gitu. Bu, kalau ini kuasa hukum, tim kuasa hukum tuh mereka sudah ngirim surat kemana-mana ke beberapa lembaga dan sudah ketemu juga Menlu, terus kemarin ketemu Puspom TNI dan mereka juga mendukung langkah-langkah gitu ya. Bukan mereka berarti menolak apa yang telah penyelidik ya, tapi mendukung apa yang menjadi apa istilahnya usaha dari keluarga. Terus juga LPSK kan termasuk juga yang dimintain permohonan. Dengan langkah-langkah keluarga dan kuasa hukum ini LPSK termasuk mendukung atau seperti apa Bu? Ya mendukung dong. Karena ini Mas, ya mana tahu memang ada tindak pidananya, ya kita berharap ini terungkap dengan benar dan adil bagi almarhum dan juga keluarganya gitu. Jadi kami sih berharap itu ya memang ada kebenaran karena sampai detik ini kan penyidik sekali lagi kan nggak menutup dan kemungkinan besar kalau ada bukti-bukti lain yang bisa disertakan kemudian terbuka kan masih ada handphone ya yang belum terungkap ya isinya. Nah mungkin di handphone itu juga salah satu banyak bukti lain yang perlu didalami lagi yang bisa mengungkap sebab kematian almarhum. Bu, kalau dari pengalaman Ibu kan 2014 saya sudah jadi tenaga ahli di LPSK. 2010 udah jadi ahli. Berarti sekarang udah 15 tahun lah sampai sekarang berarti di LPSK terlepas dengan jabatan yang berbeda-beda. Berarti waktu ketika kemarin rame kasus almarhum Joshua sama Jenderal Sambo, Ibu juga ikut terlibat di sana betul? Iya. Ya terlibat secara langsung ya. Dari awal tapi itu ya? Betul ya. Kalau ini meskipun Ibu sekarang kan baru menelaah, kalau si Arya Daru ini menelaah ya, belum sampai masuk lah tapi menelaah.
kalau dari awal-awal ini telahan dari ini ada kira-kira kemiripan nggak Bu? Belum tahu ya, tapi yang pasti sangat berbeda ya. Jadi kalau yang satu kan terlihat banget ada alat pembunuh sebab kematiannya jelas banget gitu ya. Kalau ini kan masih ada yang berpikir bahwa sebab kematiannya bukan itu, masih simpang siur ya. Meskipun penyidik sudah menyatakan itu, tapi bukti-bukti yang lain kan belum terbuka. Yang tak kalah pentingnya di kasus Joshua, almarhum Joshua adalah peran dari Icat ya, Richard Eliezer yang kemudian membuka. Nah, siapa kan kita nggak tahu, mana tahu di tengah jalan ada yang membuka kan kita nggak tahu bahwa ini tidak pidana. Saya melakukan misalnya seperti itu kan kayak seperti yang dilakukan sama Icat gitu ya. Kita kan apresiasi banget gitu ya. Dia mau secara berani membuka diri bahwa ya mengakui gitu ya seperti itu. Jadi ya harapannya itu, atau mungkin yang itu Mas yang mengirim simbol itu misalnya kalau mereka mereka atau yang bersangkutan ya pingin membuka membantu keluarga ya why not, apa salahnya kemudian membuka ini secara lebih terang, dan ya LPSK siap-siap aja untuk memberikan perlindungan kalau memang untuk kepentingan penegakan hukum pidana ya gitu. Tapi kalau penelaahan itu Bu, saya agak penasaran nih. Setelah melakukan permohonan, terus dilakukan telaah. Betul. Kira-kira yang ditelaah apa aja ya Bu? Banyak. Satu, banyak, ya? Yang pertama, yang pemohonnya ini punya informasi penting nggak untuk dan posisi statusnya sebagai saksi, korban atau apa gitu. Kalau nggak punya posisi, nggak punya status ya ruwet ya gitu, nggak bisa kita lindungi gitu. Misalnya posisinya sebagai pelapor aja kita bisa berikan perlindungan. Terus yang kedua, informasinya itu apa sih pentingnya itu untuk mengungkap kejahatan ini gitu. Nah itu ya, kalau keluarganya misalnya ada istrinya bisa membuka hal yang lain yang belum pernah terungkap gitu ya, itu jauh lebih bagus karena mungkin memang sudah diperiksa ya, saya dengar dari di kepolisian, cuman memang sepertinya belum banyak yang disampaikan informasinya karena memang situasinya ini ya masih berduka dan memang belum mendukung lah untuk mengungkap lebih jauh gitu. Ya, saya nggak tahu pasti ya, tapi ini masih awal-awal penelaahan LPSK gitu Mas. Jadi termasuk juga kalau ada ancaman gitu. Jadi kalau ada ancaman kan ya jelas mungkin ini memang situasinya pembunuhan, kalaupun tapi bunuh diri sebabnya mungkin ada hal yang lain gitu, yang mungkin dia punya informasi penting atau apa gitu ya bagi almarhum gitu. Nah Bu, biasanya kalau setelah proses penelaahan itu selanjutnya apa lagi Bu? Setelah ditelaah terus langsung disimpulkan atau bagaimana Bu untuk bisa diterima menjadi perlindungan ya? Perlindungan gitu. Ya, jadi dari telahan tadi nanti akan disampaikan ke rapat pimpinan LPSK. Pimpinan LPSK akan memutuskan perlindungan ini bisa diterima atau tidak, akan diberikan perlindungan atau tidak, termasuk bentuk perlindungannya apa gitu, dan termasuk jangka waktu. Jadi baru setelah kami memutuskan 7 orang ini memutuskan diterima gitu atau ditolak gitu ya, diterima misalnya, maka kalau diterima langsung akan diberikan perlindungan. Nah nanti akan ada perjanjian perlindungan atau surat pernyataan kesediaan untuk dilindungi segala macam, karena kami kan ini ya perlindungan ini Mas, base-nya itu adalah sukarela. Jadi orang kalau nggak mau dilindungi ya masa kita paksa gitu. Jadi itu di undang-undang soalnya disebutkan di undang-undang perlindungan saksi dan korban, undang-undang nomor 31 2014. Nah kalau ditolak ya sudah kita tolak, nggak bisa kita berikan perlindungan lebih jauh. Nah biasanya ketika telah akan pasti dikumpulin ya, ngumpulin A, B, C, D, E gitu kan. Nah saat ini sudah apa saja yang berhasil dikumpulkan Bu? Tapi jangan jawab dulu deh Bu, kalau gitu. Pemirsa jangan kemana-mana ya, kita akan lanjut lagi usai jeda.